Rasulullah kok lagi ceramah ditimpukin berdarah, yang nimpukin didoain kagak nemu, yang model begini kagak nemu bang. Enggak ada. Kalau model saya digituin, wah lain urusan. Umpama nih. Misalnya Ustadz, Misalnya lagi ceramah. Ya, saya di sini. Iya, umpama nih. Ya. Umpama nih belak nih. Ini, ya. Ini kan direkam belak nih ya. Nih jangan sampai dipotong videonya ntar jadi spiral. Viral ya. Iya, nih. Sini nih. Ya. Biasanya jangan kan, dipotong, jangan dipotong. Biasanya kan kapan mulai ini sih? netizen plus 62 kan rese-rese. Iya, siap. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan dengarkan ceramah agama oleh guru kita bersama kepada Kiai Haji Nur Fadilah atau yang lebih dikenal lagi Ustadz Tile. Kepadanya saya persilakan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Yang mulia segenap para alimil ulama, para kiai, para asatidzah, terkhusus yang sama kita muliakan guru-guru kita yang hadir. Di antaranya yang mulia Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Adi Junaidi, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Mudrika, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Mahmudin Ali, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Muhammad Ma'sum, dan aparatur pemerintah yang hadir, para tokoh masyarakat, para guru, terkhusus segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Barkah, dan para orang tua yang lainnya yang mohon maaf nggak kesebut namanya karena segini doang yang ditulisin namanya, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Tak lupa pula MC kita yang sudah sangat terkenal dari dunia sampai akhirat. Beliau adalah Bang Cablak. Doain agar selalu Allah berikan sehat walafiat. Amin. Umurnya panjang. Amin. Sampai kiamat kurang seminggu. Mudah-mudahan beliau insya Allah langsung diangkat jadi presiden, dan insya Allah rakyatnya setan semua. Seminggu lagi belak. Maaf, ini ada orang tua saya Bapak Haji Maksum. Jangan ngomongin saya mati. Emang apa? Tolong kalau saya mati jangan dikubur di pinggir. Lah emang apa? Kalau di pinggir takut ada pelebaran jalan. Bisa aja, iseng ya di pinggir ya. Para ibu hadirat jamaah yang berbahagia, para bapak hadirin yang kepanasan, mudah-mudahan kumpul dan hadir kita hari ini di Masjid Al-Barkah dalam rangka Masjid Al-Barkah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 2024 Masehi garis doyong 1446 Hijriah, tanda kutip meneladani akhlak dan meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW
Minggu 27 Oktober 2024 08.00 WIB sampai dengan selesai. Itu baca diri dah. Mudah-mudahan hadir dan kumpul kita semua mendapat barokah. Amin ya robbal. Ibu hadirat, bapak hadirin jamaah yang berbahagia. Tema kita kali ini meneladani akhlak dan meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah. Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya hari ini adalah sosok manusia yang paripurna. Ya Bu? Ya Bu? Apaan? Au. Ngaji nenek gurunya masih ada ditanya au. Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya hari ini adalah sebagai uswah, dijadikan Allah sebagai contoh, maka beliau disebut basyarun la kal basyari, manusia tapi bukan sembarangan manusia. Manusiawinya sama Rasulullah dengan kita. Mana buktinya? Rasulullah keringetan, kita juga sama keringetan, ya Po? Cuma beda kualitas keringat Rasul sama keringat kita. Rasulullah keringatnya bau minyak kasturi, keringat kita rasain sendiri, ya Bu. Manusiawinya beliau sama dengan kita. Beliau beludah Rasulullah, kita juga beludah. Cuma kualitas ludah Nabi lain sama ludah kita. Nabi ludahnya jadi obat, kalau ludah kita ya begitu dah. Maka Rasulullah dijadikan contoh oleh Allah, maka kemuliaan akhlak Rasulullah udah dibaca dalam riwayat sejarah. Maka tadi dibaca oleh tim hadroh. Maka hadroh ini jangan macem-macem Bu, mana hadroh. Hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Maka ketika anak hadroh baca marhaban ya marhaban ya nural aini marhaban jaddal husaini marhaban. Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, Po. Nabi hadir ketika mahadul qiyam, diiringi dengan wangi-wangian aroma gahru, aroma bukhur. Itu yang megang hadroh luar biasa, menyambut kedatangan Rasulullah. Yang megang buah tabu kencang banget, kok semangat. Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug, luar biasa Bu. Maka ibu kalau punya anak perawan didemenin anak hadroh, kasih aja. Insya Allah anak ibu aman terjaga. Kenapa? Karena ada yang nyolek langsung digampar sama dia. Wow, kapalan semua pot lapaknya. Melintir ukuran ditabuk sama anak hadroh. Nih hadir Rasulullah. Maka di rawi kita baca itu ada wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Ada kan di rawi? Ada nggak? Barzanji Po baca. Barzanji. Di Barzanji ada. Barzanji. Iya apa nyaut? Iya. Nah, ngomong kalau berak disautin kok. Bu, Rasulullah dikatakan dalam rawi beliau Rasul orangnya sangat pemalu. Rasulullah orangnya sangat tawadu. Nabi orangnya maluan Po, malu. Mana buktinya? Dalam riwayat sejarah Rasulullah pernah naik ke atas Ka'bah, dandanin Ka'bah lagi rusak, angin kenceng, niup gamis Rasulullah, kesingkap itu gamisnya Bu, betisnya kelihatan oleh orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucat, malu. Kenapa? Betis kelihatan orang dari bawah, tibang betis kelihatan malu, tibang betis tuh, tibang betis.
Ini orang sekarang urat malu banyak yang putus udah. Ya Allah, udah nenek-nenek belagu banget pakai naik motor Mio, pakai celana wahai kencang banget, coba but pakai gue kirain knalpot racing kulit ketiup angin najong banget po. Ya Allah, kagak ada malunya, pakai kaos ketek ngablak, rambut merah kayak Belanda jonggol. Kita nih orang laki bang, ya kan, bagaimana kita mau bener, amalan kita kan rusak gara-gara empok pakaian begituan. Kita dikatain orang laki, dasar laki buaya darat. Ya lu lobangnya, saya kata gitu aja. Bu, Nabi betisnya kelihatan, malu, Masya Allah. Maka perempuan cewek disuruh jagain aurat, tutup pok, tutup pakai jilbab itu bukan yang dipakai di kepala empok, ini namanya kudungan pok, beda ini kudungan. Mana kudungan dari calon, kudungan itu pok, kudungan. Iya, kudungan. Beda sama jilbab. Yang disebut jilbab itu pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada bu, orang perempuan, cewek pakai kudungannya bagus, hijabnya modern, tapi kaosnya ketat, celananya masih ketat. Secara hukum agama masih haram. Kenapa haram? Karena apem masih kepanjang. Saya nggak ngerti ah. Saya minggir. Awas basah. Iya saya dokter. Anak saya itu. Iya, gue juga tahu neng. Ya maafin, beda mukanya. Lain amat lah. Anak saya Anissa Salwawijaya. Oh iya, Anissa. Jagain bapak begini, ngeri. Bener neng. Soalnya kalau ada ayam lewat disamber sama dia. Kayak rase. Bu. Nabi betisnya kelihatan, malu bang, maka luar biasa syadidal haya wa tawadu, rendah hati, nggak pernah sombong. Padahal Rasulullah pangkatnya lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan. Beliau Rasul pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Rasulullah pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Gelarnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau Rasul dijamin oleh Allah masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Tapi Rasulullah pangkat tinggi, kagak sombong. Kita kadang-kadang aneh, pangkat baru timbang jadi bini RT belagu. Ada Bu RT. Bukan RT sini po, bukan RT sini. Itu lagi kelompongan aja contohnya. Oh, ini rumahnya. Bukan RT sini, bukan. Maaf, tunggu. Bukan RT sini. Sono di luar negeri. Enggak, ini di luar negeri. Enggak, tunggu. Enggak, rumahnya di Bekasi. Itu BRT. Oh, Iya, ayo lu. Ayo. Orang kata di luar negeri, Blak. Di luar negeri, luarnya lagi. Masya Allah bu, kita pangkat baru kaya dikit aja belagu. Tentang kaya, jalan gak nginjek tanah. Kuntilanak kali. Apa yang mau disombongin, ya kan? Iyalah po, pangkat, jabatan, kedudukan kan titipan, bener? Lah apa yang mau disombongin? Nabi pangkatnya tinggi dijamin masuk surga. Enggak sombong. Enggak sombong. Enggak sombong. Enggak Nabi. Lagian apa yang disombongin? Kita lahir ke dunia emang bawa apaan sih? Kagak bawa apa-apa kok. Lahir ke dunia dibantuin nama orang, ya kan? Baju dipakai nama orang. Nih nama yang kita punya dikasih sama orang, bener? Apa yang mau disombongin? Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Ya Allah bu.
tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu kesombongan, itu keangkuhan, itu keangkuhan. Tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Ya salah. Itu lu kebatan maju yang begitu. Lo kalau main bola lo, waduh, gak boleh jadi penyerang lo. Kenapa? Offset mulu. Tawang po. Ya Allah, Bu, Nabi pangkatnya tinggi nggak sombong, ya kan? Ya iyalah, nggak sombong. Tentang kaya sombong, tentang jabatan tinggi sombong. Ada nggak pejabat yang sombong? Ada, namanya Fir'aun. Ya kan, Bu? Makanya kalau ada pejabat-pejabat yang sombong, itu anak buah Fir'aun semua. Fir'aun mah tadinya kan raja biasa, Bang. Raja biasa. Fir'aun tadinya mah raja biasa aja, dia mah raja biasa tadinya, mainnya digorong-gorong biasa, raja biasa tadinya mah biasa doang, biasa karena pengikutnya yang ngeluh-ngeluhin, wah bapak hebat, pokoknya mantep pak, kebijakan bapak udah gua ada lagi, udah mantep, udah pokoknya yang lain mah kalah, udah bener buat bapak, udah pokoknya anak mantu semuanya jadiin aja pejabat semuanya tuh. Akhirnya dia ngaku ngerasa ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi, ngaku Tuhan. Fir'aun ngaku Tuhan. Fir'aun. Maka jangan ngikutin Fir'aun, Bang. Jangankan kelakuan Fir'aun, namanya aja orang nggak pakai. Saya belum pernah kenalan, Bang, nama lu siapa? Fir'aun. Nggak ada. Maka jangan sombong, pangkat, jabatan, kedudukan, jangan sampai bikin sombong. Bu, anggota tubuh kita yang paling terhormat kepala. Bener? Orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang, Bang. Bener kan ya? Makanya kita kalau bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada orang sini Kali Mulia Cilodong KTP-nya gambar dengkul. Nggak ada. Kepala kita anggota tubuh paling terhormat, paling mulia, tapi lagi sholat, lihat ibu, ketika sujud kepala kita sama rendahnya dengan kaki, bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Lagi sujud tinggian pantat daripada pala. Bukan, Bu? Masya Allah, ternyata kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Nabi orangnya kok pangkatnya tinggi, nggak sombong. Dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, nggak marah Rasulullah. Mana buktinya? Pernah satu hari, Bang, Nabi lagi jalan berduaan dengan Siti Aisyah, lagi weekend, jalan berdua gandengan tangan mesra. Ada orang kafir lewat, beri salam, salamnya beda. Kalau kita kan assalamu alaika, dia lain assammu alaika. Assammu alaika, samun artinya racun. Assammu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Nabi dikata mampus kok. Marah? Kagak, Bang. Yang marah Siti Aisyah, lakinya digituin, dia balikin nama Siti Aisyah tuh orang. Assammu alaika wa la'natullahi wa adzabu. Lu yang mampus, dilaknat, diadab lu. Tuh, Bang. Perempuan tuh. Asal tahu aja, emang udah kodratnya dikasih satu, mulangin tiga. Bu, Nabi nggak marah, pegang tangan Siti Aisyah. Mahlan ya Humairah, tenang ayang beb, tenang. Kalau kita dikata begitu, balikin aja. Wa alaika, assalamu alaika ya Muhammad, wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Nabi nggak marah, dikatain nggak marah. Mau ke masjid diludahin, nih kemuliaan akhlak Rasulullah. Dari atas rumah diludahin, cok. Melihat ya Allah, diludahin.
senyum. Besok lewat lagi, diludahin lagi, senyum lagi. Ketiga harinya lewat, masih diludahin Rasulullah, tetap senyum. Keempat harinya lewat, kagak ada yang ludahin kok. Nabi betang tengok di pinggiran gang masjid. Sahabat negor, ya Rasul, nyari siapa ya? Enggak nyari siapa-siapa kok, cuma saya lagi heran aja. Heran kenapa ya Rasul? Biasanya saya lewat sini udah ada langganan, kok kenapa langganan saya nggak ada ya? Langganan apa ya Rasul? Diludahin saya. Oh, si Fulan yang ludahin tuh Rasul. Mana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu saya, kena covid kali. Yang panas dingin gigil kok. Nabi buru-buru pulang, Bu. Ngapain? Ngambil makanan, Bu. Bawa makanan, datang ke rumah yang sakit, yang ludahin, sampai depan pintu rumah. Assalamualaikum. Yang sakit malah lagi kekurup di atas balai di kamar kok, lagi ngerintih aja dia. Habis vaksin kali ya, kena Sinovac, nggak ASEAN. Meriang 3 hari. Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Pasti kata langganan kaget, Bu. Ya Allah, itu Rasulullah masuk, Bang. Yang sakit langsung duduk ngomong di hadapan Rasulullah, sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad, tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk, padahal teman koalisi banyak. Ini lagi kelempengan aja nih, lagi kelempengan aja nih, ini kelempengan aja nih, kelempengan aja nih Blak. Ini emang kalau lagi hawa-hawa pilkada jadi begitu Blak. Enggak. Kalau yang ini cablak jangan dibawa-bawa, nengok ke cablak. Iya. Jangan. Iya. Kan kelihatan baik ini. Iya. Kakak dulu kakak. Iya. Nyampe di mana tadi? Iya. Nyampe di mana? Temen. Teman apa? Temen arisan. Ya. Ya Allah, luar biasa. Sungguh mulia kaum Muhammad. Padahal teman banyak, nggak ada yang jengukin. Saya dijengukin lebih dulu sama engkau. Sekarang saksikan Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak. Eho. Tapi eho tangan boleh eho mah. Kan tadi ya. Tadi kan tuh ya, di sana para hadirin, rin, nggak apa-apa. Tapi jangan lebah ke mulut saya. Emangnya mulut saya mulut lindung. Yan. Suri, ri. Bagaimana dari awal? Dari awal? Blak. Le. Itu kita ngomong kayak eho ya. Iya. Ada yang pertama tadi gimana? Subyan. Suri, ri. Dra. Lu udah dibayar emang ngomong begitu? Bukan. Kan kita nggak ngomong apa-apa. Ibu-ibu kemarin tepuk tangan. Ya kan kita burung dara. Oh iya. Ya Allah, Bu. Nabi itu akhlaknya, Nabi Bang. Dikatain gak marah, diludahin gak marah. Lagi ceramah Rasulullah, lagi dakwah di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin pakai batu po, jidatnya berdarah Nabi. Ya Allah, lagi ceramah ditimpukin berdarah po, disambit bukan disambut. Berdarah jidat Rasulullah. Marah? Enggak. Yang marah malaikat Jibril. Agak tanggung-tanggung Bang. Jenderalnya malaikat marah, nyamperin Rasulullah, ngasih tawaran. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Bahasa aja kan. Prediksi gua begitu kira-kira. Bu, biasa. Iya. Ngerti dulu. Itu lu mangap biasanya.
Ya Allah, Po. Jibril marah. Apa kata malaikat Jibril? Buat tibarin aja Jabal Uhud buat orang yang nimpukin lu. Rasulullah bilang, jangan Jibril, sabar, saya kan dakwah jangka panjang. Kalau ini orang tuanya saya ceramain gak beriman, ntar saya tungguin anaknya, siapa tahu ninggang di anaknya beriman. Jibril kesel kok. Anak bagaimana bapak Muhammad? Biasanya kalau bapak kalong, anak kampret. Artinya Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya, pasti kafir lagi tuh bocah. Tibarin aja. Jangan Jibril, kalau anaknya nggak beriman juga, saya tungguin cucunya. Siapa tahu cucunya beriman. Jibril sabar amat si Madluk tuh. Jibril sampai ngomong begitu tuh kalau bahasa kita belah, kalau bahasa kita lu tahu aja ya, tapi kalau bahasa kita bagaimana tadi? sabar masih lem mas. Iya. Bahasa orang Cilodong. Tuh udah maunya apa sih sekarang? Saya mau doain aja Jibril. Didoain Bu yang nimpukin, didoain. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk hidayah buat mereka yang nimpukin saya karena mereka nggak ngerti. Rasulullah kok lagi ceramah ditimpukin berdarah, yang nimpukin didoain. Kagak nemu yang model begini, kagak nemu Bang. Enggak ada. Kalau model saya digituin, wah lain urusan. Umpama nih ini Misalnya Ustaz lagi ceramah. Ya, saya di sini. Iya, umpama nih. Ya. Umpama nih Blak nih. Ya. Ini kan direkam Blak nih ya. Nih jangan sampai dipotong videonya ntar jadi spiral. Viral ya. Iya, nih. Di sini nih. Ya. Biasanya jangan kan, dipotong, yang dipotong. Iya, jangan potong biasanya kan. Kapan mulai ini sih? Netizen plus 62 kan rese-rese. Iya, siap. Lagi ceramah. Umpama nih Tile lagi ceramah. Ya, saya di bawah. Ya, terus lagi ceramah ditimpukin pakai batu berdarah jidat Tile. Beletuk. Wah, datang malaikat Jibril Datang nyamperin. Umpama ini Mas. Umpama. Iya, Jibril nyamperin ngasih tawaran. Tile. Ya. Umpama. Iya, umpama. Udah dulu umpama, dengerin aja namanya umpama. Iya. Tile. Ada apa Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut? Terus Gue tibanin orang yang nimpukin lo. Apa kata saya? Sikat Jibril. ya, kagak jadi dah. Mampus sih. Kagak jadi. Itu kalau saya. Iya. Ya, kalau gua Blak. Nabi emang nggak begitu Blak. Iya, Guru. Belum arahnya mau ngaku nabi. Emang ada? Lu ada sekarang banyak yang ngaku-ngaku nabi. Kata siapa? Nih ada nabi dari Bogor. Namanya Ahmad Musodik. Oh. Iya, ngaku dapat wahyu di Gunung Sindur. Oh, lagi nyari ayam kali. Ya. Ditangkap polisi. Tangkap polisi. Iya, diwawancarain di depan TV ada minuman Pocari Sweat. Terus? Lah, nabi kekurangan ion. Nabi stres. Kalau kita kan biasanya larutan. Berarti nabi sariawan. Nggak ada ini. Nggak enak, di samping ada guru kita, Bapak Haji Maksud. Nggak minta sama Bapak Haji kita. Iya. Kan panitia ada seragamnya. Hah? Diminum ya? Bagaimana? Ini Tadi banyak diminum cablak semua, disisain 3. Oh, apa Blak? Emang lu yang minum lu? Mana nih Blak ini? Minum dari mana? Orang di belakang nggak dikasih apa-apa. Nih. Ya, ada Blak nih. Alhamdulillah Guru, makasih biar nama. Ini pisangku. Iya, coba kupasin. Kupasin dong. Ayo. Nah. Ya Allah, Blak, Masya Allah, luar biasa Bu. Nabi. Dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, ditimpukin gak marah. Nih kemuliaan akhlaknya. Apalagi kemuliaan akhlak Rasulullah. Dibaca lagi di rawi. Wa yuhibbul fuqara wal masakina wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah orangnya demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi sama orang miskin sayang banget. Nabi kok. Jangan digebrak-gebrak dong. Jangan digebrak-gebrak. Ini sonan dikit. Bengong aja lu.
Ya sengaja si Panjul. Nyem. Ya. Sih di lah nyelet ya. Bener-bener deh bocah. Bu, maklum bocah. Bocah kan bukan orang. So tahu. Lah emang kemarin gue ditelepon bang sama panitia, Pak Ustadz acara udah mulai belum? Belum, kata dia gitu. Orang udah banyak belum? Saya nanya begitu. Belum Pak Ustadz, baru bocah doang begitu. Berarti kan bocah bukan orang. Bu, Nabi ya Allah demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin. Alhamdulillah. Sampai-sampai Nabi berdoa. Nabi saking sayangnya sama orang miskin, doanya Bu, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, kumpulin saya, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Itu doanya Nabi tuh. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah empok baca doa begitu? Ya Allah, jadikan saya orang miskin apa? Kita nggak pakai doa begitu, emang udah turunan kok, susah. Udah nggak bakalan deh, ya emang udah turunan. Engkong miskin, bapak miskin, jatuh di anak keblangsak pisan. Miskin lengket banget sama kita, ya Allah. Kadang-kadang kita dihina ya Bu, udah miskin dihina lagi, masya Allah. Hati orang miskin, jeritan batin hati orang miskin didengar oleh Allah. Kadang-kadang kita dikasih sumbangan raskin, kan itu nyinggung orang miskin bang. Raskin kan singkatan beras orang miskin. Orang kaya makan raskin kan agak pantas. Orang kaya mah Bu makannya raskai. Raskai apaan? Beras orang kaya. Lah iyalah, masya Allah. Nih makanya kita heran kenapa banyak di negeri kita masih orang miskin. Padahal Ibu, fakir miskin adalah dipelihara oleh negara. Seluruh kekayaan negeri kita dimiliki oleh negara, dikelola sebaik-baiknya oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Ngapa dikorupsi, bener Bu? Makanya besok kita pilkada jangan sampai salah pilih. Pengennya kita mah kagak muluk-muluk nih rakyat nih, pengennya kita nih nggak muluk-muluk nih kita nih rakyat bang nih, pengennya nih rakyat nih, pengennya nih kita nih masyarakat nih, pengennya nih kagak muluk-muluk, pengennya nih pengennya nih kita nih pengennya nih Bu nih apa sih pengennya kita? Pertama, sekolah anak kita gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, itu doang udah. Nggak pakai muluk-muluk ya kan. Iyalah, kita pengen negeri kita, kampung kita, kota kita, Depok lebih ada perubahan dan kemajuan, bener? Lah iya, maka jangan sampai salah pilih. Mentang-mentang udah di atas lupa sama kita, ya kan? Tuh kemarin kok yang pada dilantik tuh kan gara-gara kita semua. Bener kan? So tahu. Lah kemarin anggota dewan yang pada dilantik itu kan kita yang milih, bener? Iya, orang kalau naik panjat pinang yang paling capek di bawah. Tuh yang di bawah udah diles-iles bang, lehernya melintir sono melintir kemari. Tapi hati orang yang diinjak di bawah kan ngomong. Apa yang diomongin? Biarin, nggak apa-apa gue diinjak di bawah, yang penting lu naik ke atas. Tapi kalau udah di atas inget dong, hadiah banyak di atas, bawah turun kita pecah rame-rame, kan cakep urusan ya Bu. Ya Bu, kadang-kadang udah kita naikin nyampe di atas, abis hadiah juga garas dewek, ngajong banget. Bensin diminum, solar diminum, aspal dimakan po, abis duit rakyat, panci-pancinya aja kerepus semua, ngajong banget. Bu, Nabi demen sama orang miskin tuh. Makanya Rasulullah nyuruh kita, idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Diundang sama orang susah, buru-buru datang. Diundang sama orang susah, diundang. Kadang-kadang masih terbalik kita kan di kampung kok. Giliran orang kaya yang undang terburu-buru. Banyak kan begitu. Ada orang kaya mati, itu ustadz mimpin tahlil nggak kelar-kelar, sampai 1000 dibuat aki-aki pengen lentuk, lama amat, makannya enak-enak, ya kan? Giliran orang miskin mati, tahlilan 30 biji kelar, lah kelar ya. Dia pikir beseknya puntet.
palingnya dalamnya kayaknya telur ayam negeri sama bihun begitu. Ya Allah po, jangan macem-macem sama orang susah. Nih kita semuanya nih, Bu, pengen ada perubahan kita orang susah gak enak jadi orang miskin po. Tapi nih Masya Allah, nih bapak engkong saya semuanya nyak bukan turunan orang miskin sih. Alhamdulillah. Kaya ya, Fakir. susah juga namanya itu parah-parah. Kalau miskin masih mendingan fakir keblangsak pisan po. Ya Allah ngenes kalau cerita anak emak saya anaknya 13 itu yang hidup, yang mati yang keguguran banyak po kata dia. Tahun atuh brol gampang banget beranaknya kayak kucing. Emak kita la ilaha illallah luar biasa emak. Anak banyak nasi sepiring makan bingung. Ya Allah po, emak saya kreatif, dia cari daun mengkudu diirisin sampai 3 bakul po. Ya Allah, akhirnya tuh kan nasi keuruk sama mengkudu dicampur digoreng jadi satu, makan berebut cetom, hidup banget kok, hidup alhamdulillah sampai sekarang. Ya Allah ngelihat nasi kalau mikir begitu kok. Ya Allah anak banyak. Emak punya telur 2 biji mau makan di dadar sampai tipis banget po. Ya Allah pas kita makan kagak berasa telur, berasa minyak doang blemesan di bibir ngenes kalau cerita itu. Udah, hal itu jangan Gua. diceritain. Emang emak anak banyak. Iya. Subur kan emak gua. Kok bisa subur? Iya, baba pulang dari sawah, Dari rawa. kolornya basah, Terus? digantung depan pintu. Emak lewat ketetesan bunting tuh emak sampai segitunya belak. Itu gara-gara kolor bapak nyangkut di atas, basah, emak lewat. Ketetesan. Ngetes sekali doang. Untung ngetesnya sekali. Iya. Nah, kalau berkali-kali. Lah brol aja. Ya elah elallah bak. Itu belum ada yang mati keguguran katanya. Oh ada. Tapi saudara gua tinggalan 5 sekarang belak. Alhamdulillah. Tadinya 13. Tadi 13 tinggal 5. Pada mati. Udah meninggal. Iya mati kan sama aja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Iya benar. Enggak ada wa ma meninggal enggak. Iya apa? Ya. Emang saya masalah baik. Mati belak. Terus? Ya Allah. Mas sedih dong. Dia emang makan susah asal berebut keinjak atuk mati. Ada yang serakah buat makan kelolodar kok mati. Begitu. Ya Pantas aja kayaknya nih Ustadz dengan kurus begini dulu berebutnya nggak dapet kali ya jadi Iya, kurus. orang kita kan paling kecil. Iya, Bang. masa. Ya, Saya ya kecil. berarti kucing kurus mandi di papan, mobil dayapsuk kepentok penyok. Ustadz Tile kurus bukan kurang makan, mungkin kecilnya minum susunya kurang cocok. Nah, Mending susu belak, air tajin belak. Ya elah elah tega buat buka. Ya elah belak, kagak enak kok ngenes dan lagi makan daging belak susah banget. susah apa gimana sih guru? Kalau kagak ada yang mati, kalau kagak ada yang mati di kampung nggak makan daging saya. Asal ada yang mati nih po di kampung bang, girang udah sekeluarga, alhamdulillah. Lu ngikut tahlilan tong, sono tong, ikut sama baba lu digituin kata emak. Akhirnya kan malam ke-7 emang dapat besek atuh, dalamnya daging sekepel po. Anak banyak emak yang megang, jangan berebut. Lu duduk, lu yang gede ngalah, sini emak yang ngatur. Di Allah po, dipocelin sejuring. Pas kita makan nggak berasa daging po, Berasanya berasa kecap doang lah. begini guru, mohon maaf. Kadang gua kirain daging kayak taunya lengkoas lah. Penas sudah bu. Pernah 4 bulan gua nggak makan daging. Gara-gara Nggak ada yang mati. Nggak ada yang mati belak. Adik gua pakai nanya lagi, Baba, emang nggak ada yang mati apa? ada yang itu nanya. Iya, Baba ngomong diambil sorban ntar kali neng sore-sorean begitu kata Baba. Alhamdulillah manjur belak. Manjur ada Nah, orang yang tua omongannya pas maghrib diumumin di musola marbot ketiban beduk mati. Girang lagi ya Allah. Nah tublak nyampe. Lu yang mana maunya? Pokari. Lu pokari apa ini? Yang mana aja saya sama guru. Iya dah, sweet lu. Sweet ya. Lu begini nggak perlu? Ya saya masih tetap 2. Iya. Begini. Oh begini belak. Ya. Jadi kita begini. Ya begini. Agak Nanti ngambil hati dimana- dong. Oh, iya. Nih buat guru nih. Iya. Ini apa namanya guru? Ilok belak ngambil begini. Iya.
Ya kan masih bisa ambil. Maaf, kalau 2 bisa ambil, kalau 1 mah nggak bisa tuh ambil tuh, nggak bisa. Makanya 2 gitu tuh. Ini bisa begini, Ya kan begitu juga tuh. Udah ngapa? Iya, nggak begini juga sama. Nih, ya. Ya ilah blak, emang bayaran lu gede apa blak? Ya ilah bu, Nabi demen sama orang susah. Nabi demen sama orang susah. Nabi. Rasulullah sayang duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Masya Allah, maka sunnah nengokin orang sakit. Bu, datang tengokin tetangga sakit meriang atau lagi dirawat, tengokin datang. Cuman bawa tentengan, datang doang ke rumah sakit nengokin temen, kagak bawa apa-apa. Orang mah minimal jeruk sekilo gitu, kadang datang doang. Temen lagi diimpus ditanya, apa yang lo rasain Ji? Yang sakit nyaut, kagak nih merasa rasa. Emang apa, lo kemarin gak bawa apa-apa? Kalau bawain jeruk kali gue rasain, ada asemnya, ada manisnya, emang PA juga mbok. Masya Allah, kita kepengen, ayo muliakan orang-orang miskin. Yang kaya, punya harta, jangan pelit, bener. Kalau ada orang kaya, pelit, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot, ntar juga duitnya habis bang, dimakan sama dokter. Iyalah, berobat aja dia ya kan habis, kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja di atas balai. Mati enggak, hidup enggak, jadi kembang balai. Ilah bang, makan disuapin, dicebokin, ya Allah, vitamin. Asal pagi dijemur, 7:30 dimasukin 8:30 pakai kursi roda. Besok dijemur lagi 7:30, anaknya lupa ngangkat. Ya Allah, main game aja anaknya po. Lo kan 11:30 baru inget, ya Allah bapak lupa keangkat. Akhirnya bapaknya kering bang. Ya Allah, lo ngapa sih blak? Iya, kayak jangan pelit blak lo. Enggak, saya ingat cerita Bapak RW kita sini. Ngapa? Lo Bapak RW kita dulu katanya pituahnya, kata Bapak Haji Maksum, kalau anak pengen pinter, sehat, pagi-pagi kena sinar matahari, biar kuat. Lo Bapak RW kita di sini begitu. Dulu umur 6 bulan dijemur di atas genteng. Lah terus? Sekarang sampai kelupaan, lo lihat aja Pak RW ya. Untung kagak ada kucing lah. Ya Allah, Masya Allah, jangan pelit-pelit, yang kaya, yang punya duit ya po, berbagi sama yang miskin. Nabi demen sama orang miskin. Apalagi kemuliaan akhlaknya, baca lagi di Rawi, wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda Tua. Iya, janda tua. Makanya lama janda tua langsung. Iya, nama janda tua. Berarti ke nenek-nenek. Ya. Nabi tuh kalau jalan bareng sama nenek-nenek bang, di belakang ngiringin tuh. Bukan berarti mau ngiat bokongnya janda. Nenek-nenek apa yang dilihat? Pakai legging aja depan kendor, belakang kendor. Maafin nih, sorry nih bercanda. Nabi kalau jalan bareng sama nenek-nenek di belakang ngiringin. Kenapa? Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Rasulullah, langsung ditolongin. Itu tujuannya. Ini kan anak muda sekarang lain po, jalan bareng sama aki-aki ditinggal. Apa dibilang lelet buat aki-aki ya? Akhirnya aki-aki nyemplung juga kagak tahu. Nih adab akhlaknya. Maka kita maulid memperingati kelahiran Rasulullah. Rasulullah diutus menyempurnakan akhlak, perbaiki akhlak kita kepada Allah. Bu, yang belum doyan ngaji, habis maulid ngajinya doyan dah. Ngaji po. Ngapain lagi udah Ustaz, saya pengen buat ngaji, ntar nungguin tua-tuaan. Ngaji nungguin tua-tuaan. Kalau ngaji udah tua kuping rada budeg, mata kurang awas. Guru ngajarin setengah mati. Nah, baca nih innahu kana tawwaba, kuping rada kurang denger innahu kawat tembaga. Nah, tuh gara-gara kurang denger ngaji kalau udah tua nggak enak kok. Waman nu'ammirhu nunaqisu fil khalqi afala. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang udah kerasa kita, mata yang tadinya awas sudah lamur, pandangan udah kabur, kulit udah pada lentur, gigi banyak yang gugur, ngomong kadang udah ngelantur, makan cuma bisa membubur, dikit lagi digotong masuk ke dalam
Oh, mumpung ada kesempatan ngaji bang, bapak-bapaknya ngaji, mama mah jangan diragukan lagi, udah pengajiannya di mana aja ada. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tuh hebat, belum gabungan PKK, belum lagi BKMT, wah luar biasa seragamnya kuning, hijau, biru, abu-abu, macem-macem, ada yang oranye, ada yang kuning muda, hijau teh kuda, hijau macem-macem, ada yang 2 kali bayar, ada yang 3 kali bayar ya kan Pok? Wah hebat mama. Bapak-bapak mah jarang punya seragam bang, jarang emak seragamnya luar biasa. Ngaji biar semangat kita untuk ibadah, ngaji biar semangat kita untuk ibadah, ngaji nggak apa-apa. Mama atau ngari wong udah nyampe bang ke majelis taklim, speaker dihidupin, mic colok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ini hari pengajian. Rodiah, Romelah, Saro, ngaji lo, jangan di rumah aja, dipanggilin teman-temannya ngaji tuh. Masya Allah sambil nungguin temenan datang ya selawatan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mama adinul lana wal haqqulana. Assalamualaikum, salam lu nyampe ji duduk sono ya. Waladlu lana wal kullana adinul lana. Assalamualaikum, Po Haji salam. Gelar ambal po buat guru di situ. Waladlu lana, berhenti selawatannya, temennya nyampe. Itu kan kalau selawat itu bang dipakai buat yel-yel tentara, itu tentara di Mesir kalau mau perang itu bacanya adinulana wal haqulana wal adlulana wal kullulana. Semangat perangnya. Nah pindah ke Indonesia lain. Oh di Indonesia apa gimana guru? Adinulana wal haqulana. Nenek-nenek dibawa kipas angin kleker ya Allah po. Masya Allah, semangat dong baca sholawatnya. Orang Arab tuh kalau habis mengambil mikot mau bikin umroh, wah baca talbiyahnya po semangat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Wah semangat. Pindah ke Indonesia lain, Beda. labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Maafin gue Ji ya. Inna doain gue di sana lu iya biar lu sehat di tanah suci. Nangis jadinya lain versinya. Maka po orang ngaji nggak ada ruginya. Nih dosa-dosa kita dirontogin ngaji begini, dosa kita diusap, dihapus, ditipek, digebek. Raba dada kita masing-masing pasti banyakkan dosa. Semua kita pendosa kok, bener. Dosa kita yang kecil-kecil dengan ngaji dirontogin bang. Dosa kita banyak, sama saudara, sama orang tua, tetangga, temen. Sudah nama laki dah, sabar-sabar. Mau berangkat ngaji, laki diperintah. Lemes banget mulut. Gue ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu. Bukan di sini, bukan. Sono di laut. Bikin dosa nggak berasa, lagi-lagi tidur bangunin salah. Bangun bang, lihat no, jam berapa udah? Lagi-lagi tidur suruh niat jam. Kan salah empok aja yang melek niat jam, pakai nyuruh laki malah lagi merem. Bangunin yang bener apa po? Bangun bang, udah siang gitu. Nih bangun bang, lihat no, jam berapa udah? Laki lagi merem suruh niat jam. Bikin salah aja po. Kalau bini doyan ngaji emang enggak lah, enggak begitu banguninnya. Sebab ada kejadian kemarin bang, saya dikirimin tuh video di grup WA. Ada bapak-bapak, seorang suami lagi tidur, palanya digedik pakai martel sama bininya. Tiba gara-gara ngasih uang belanja kurang. Maka nih bapak-bapak yang sering ngasih uang belanja kurang, hati-hati. Saya saranin bang, tidur pakai helm. Emang dia naik motor. Takut hilap bininya, kalau kan begitu. Paling anak kita nanya, "Mak, ngapa sih bapak tidur pakai helm?" Lagi ngimpi nge-grab kali nih. Ya Allah, ngaji dosa dirontogin. Pahalanya gede, kita kumpul begini, alhamdulillah. Ikutin guru kita, usaha kita aja udah
Ustaz aja bawa kitab ngaji, bawa kitab aja udah ngikut aja. Pak Ustaz, saya kan nggak bisa baca kitab, lah bawa aja udah. Orang ngikutin guru. Guru bawa, kita bawa. Guru kebet, lah kebet. Masa guru udah kebet kita masih tutup aja? Guru tutup, baru tutup. Temen nyolek, halaman berapa cing? Gue di kebet doang ini. Begitu aja tuh kok, begitu doang tuh, begitu doang pahalanya gede banget. Alhamdulillah. Iya, mumpung masih sehat, ada kesempatan. Mumpung sehat, ada kesempatan kok. Ngaji gak ada batas waktunya, dari mulai di bedong sampai kita di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Asal udah mujur ngalor juga po, lah di bedong amil udah. Maka jangan macam-macam mama amil. Iya, Pak Amil tuh, nih. Oh, itu Pak Amil tadi ya? Iya, Amil. Pak Amil ini, pantas saya tadi yang ngebedong ini tadi. Tapi kan ini begini nih. Iya. Nih dia kan begini tuh, kita tuh. Iya, di bedong. Pak panitia bisa nggak ini biar muka tablak kelihatan? Dia naik. Emang orang tukang bungkus. Lu disuruh bungkus emang udah ahlinya, Blak. Nah, iyalah, tuh, Blak. Hati-hati sama Amil, Blak. Oh. Siapa yang dipegang Amil pasti mati. Jangan macem-macem. Maaf, tadi saya lelendotan lagi. Iya. Amil kan firasatnya kenceng. Emang bisa begitu? Temen gue banyak Amil, Blak. Sering gue tanya, lu kalau ada yang mati, kira-kira ada isyarat gitu? Ada, Ustaz, kadang-kadang dikasih malamnya, kadang-kadang ngimpiin orang yang mati itu. Isyarat kode. Iya, datang ke rumah tuh. Yang lebih akurat kata dia, asal ada burung. Bagian kok? Iya. Nah, itu burung gituan. Itu Amil ngomong dalam hati Amil itu. Alhamdulillah. Nah, itu Bang. Iya, itu Blak itu. Amil ngomong lagi. Nah, itu. Iya. Iya, itu jadi itu. Mati. Jadi itu kan? Iya, ini halo. Oh, iya. Iya, itu kalau ada burung gituan kok Amil artinya udah ngomong itu. Ada job nih, begitu. Maaf, saya lurusin dulu. Mohon maaf, Baji. Ya. Baji. Emang kalau ada burung begitu ada job? Lo ditungguin dari pagi, belum ada pengumuman di masjid. Iya. Sampai siang, sampai sore. Pas maghrib, bininya yang mati. Ambil kampung gua. Pantas aja kalau burung wikwi katanya mati meleduk perutnya. Di mana tuh? Ya kan belum pernah ada yang miara burung wikwi. Iya. Agak ada. Gak ada emang. Ya, burung wikwi matinya meleduk. Para burung wikwi mah kalau udah ngapain? Dimakan dengan panen dia burung lain. Iya. Ya, kenal burung wikwi? Iya, enggak ada. Ntar ketemu Kecil bilang kayak. kecil. Itu mah bengen. Ini udah ampos Blak, datang hari belum kena nasi. Masya Allah, Bu, kumpul dah kita di ngajian semuanya. Saya bukan nyuruh tapi ngajak, bener kan? Kalau ngajak berarti bareng-bareng jadi orang soleh kan enak, bareng-bareng jadi orang bener kan enak. Alhamdulillah, kita ngaji aja udah, mumpung masih sehat, ada kesempatan po. Ntar ngaji nungguin tua-tuaan, ya Bu. Iya kalau umur panjang bener. Yang namanya umur kita nggak tahu kok. Umur kan misteri, ya kan? Mati mengacak. Kadang engkongnya seger, cucunya berangkat duluan. Kita nggak tahu. Mumpung masih sehat dah, manfaatin. Mati nggak karena sakit, bukan karena muda juga. Banyak kan yang muda berangkat duluan, ya kan? Jangan ngomong masih muda. Saya masih muda Ustaz. Jauh sama mati. Kagak po. Mati mengacak. Masih muda, cakep, cantik, terkenal, nikah Ardila, mati. Iya bener. Sampai sekarang. Ya iya masa bagus lagi. Tuh, serem amat. Alda Risma, Sukmayu, Poppy Mercury masih pada perawan mati. Alda Risma masih perawan pada mati po. Haji Mas Said, kenal Haji Mas Said? Kenal. Lakinya Angelina Sondak.
ganteng keren anggota DPR RI mati 40 tahun jantung serangan mati. Ricky Jo penyiar bola temennya nyusul 40 tahun juga. Ade Namnung artis bener gede gemuk 38 umurnya kok mati dipanggil sama Allah kena jantung juga. Budi Anduk 40 tahun bang, Budi Anduk 40 tahun. Olga Saputra 32 umurnya masih muda banget kok 32 mati. Julia Perez 37 Julia Perez 37 dari mana? 37 umurnya mati. Oh, iya. Jupe juga 37 mati. Ashraf kenal Ashraf? Nah, Ashraf. Lakinya BCL 40 tahun ganteng kok kena jantung meninggal 18 Februari 2018. Terus apal banget sih? Gua tulisin, gua catet. Dicatat. Ya supaya gampang ngapalin masa idahnya BCL waktu itu. Ya Allah po, semuanya masih pada muda. Jangan kita ngerasa kaya, ya kan? Kaya mati lama saya saya punya duit, saya ke dokter, belum tentu. Pak Harto duitnya banyak, hartanya banyak, gunung dia punya, bener po? Gunung punya. Dirawat di rumah sakit Pertamina, dokternya 40 dokter yang rawat. Pak Harto kaya apa po? Bener. Dokternya 40, itu 40 dokter agak sanggup nahan-nahanin Israel. Dokter 40 mati po. Apalagi kita yang timbang dirawatin dukun doang, ya lebih mati lagi dah. Jangan kita ngerasa muda. Saya punya teman, sahabat saya, ya Allah Pak, almarhum Ustadz Jepri, kenal kan? Uje, umurnya 40 tahun 3 hari, baru ulang tahun 3 hari, naik motor Ninja 650 cc, ngebut, palanya kejedot pohon palem, mati. Masya Allah, kecelakaan po, pala kejedot pohon palem, mati. Pala kejedot pohon palem, mati. Maka jagain pala, sebab ada pala kejedot mati, ada pala kejedot hidup. Emang ada guru? Pala komang-komang nih, komang-komang kalau diketok-ketok nongol tuh, gitu ngajong pikir. Oh, ini yang suka dijual di sekolah SD, Iya, yang diwarnain, iya, kamu. ya, yang dipatok keluar. Iya gitu. Masya Allah, luar biasa. Kita semuanya kepengen memberikan yang terbaik buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bu, cinta Nabi, cinta Rasulullah. Ayo kita perbaiki akhlak kita kepada Allah, nilai ibadah kita tingkatkan. Insya Allah apa yang kita niatkan semata-mata mengikuti langkah dan sunnah Rasulullah, kita diakui sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita semua dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia, kita sama-sama ketahui bahwa kita semua adalah umat Rasulullah. Bu, agar supaya kita dicintai sama Rasulullah, diakui sama Rasulullah, perbanyaklah kita bersolawat kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Solawat itu yang akan menjadi sinyal kita di padang mahsyar ketika kumpul kita mendapatkan syafaatul uzma. Maka Rasulullah mencari siapa umatnya yang terbaik, yang terbanyak membaca solawat. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Dikit lagi mau zuhur ya, mudah-mudahan kumpul kita, hadir kita sehat walafiat, berkah, panjang umur. Apa yang kita niatkan semua yang baik dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doain guru kita yang mimpin doa ya, yaitu kepada Al-Mukarram, guru kita
Al-Ustaz Kiai Haji Adi Junaidi untuk memimpin doa. Jangan pulang dulu Bu, doa bentar. Doanya juga nggak banyak, langsung doa makan. Ini aja ya, kepada beliau guru kita Kiai Haji Adi Junaidi untuk naik ke atas panggung memimpin dan menutup acara ini dengan pembacaan doa. Dari saya mohon maaf, akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih